Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alfat Sigit Pratama dengan NIM 2330203004. Inilah saya akan menyampaikan materi memahami hukum tata negara Islam dalam Dustur atau bisa disebut dengan konstitusi. Hukum tata negara Islam adalah bagian dari fikih siasah, ilmu tentang politik dan pemerintahan dalam Islam yang mengatur struktur, prinsip, dan fungsi kekuasaan dalam pemerintahan menurut ajaran Islam. Ciri-ciri khusus hukum tata negara Islam sendiri bersumber dari wahyu, Al-Quran, dan hadis sebagai sumber utama. Bersifat teokratis, kekuasaan berasal dari Allah, bukan dari rakyat. Menekankan keadilan dan tanggung jawab pemimpin di hadapan Allah. Bersifat moral spiritual, pemimpin harus memiliki integritas agama dan akhlak. Berlaku juga universal dalam prinsip namun kontelektual dan implementasi. Prinsip-prinsip utama yang terdapat dalam hukum tata negara Islam adanya syura atau bisa disebut musyawarah. Pemimpin harus berkonsultasi dengan rakyat atau dewan ahli. Selanjutnya khilafah atau imamah, konsep kepemimpinan umat yang menjaga agama dan dunia. Selanjutnya keadilan, pemerintah harus adil terhadap semua warga negara. Dan juga amar ma'ruf nahi mungkar. Negara memiliki peran aktif menjaga moralitas masyarakat. Ketaatan bersyarat rakyat wajib taat kepada penguasa selama tidak bertentangan dengan syariat Islam. Institusi pemerintahan dalam Islam klasik yaitu khalifah atau imam, pemimpin tertinggi negara dan agama. Selanjutnya yaitu wazir, membantu khalifah, semacam menteri yang terdapat pada negara modern pada saat ini. Berikutnya qadi, hakim yang menegakkan hukum syariat. Lalu hisbah, lembaga pengawasan moral dan pasar. Sedangkan hukum tata negara umum atau positif merupakan cabang ilmu hukum yang mengatur struktur negara serta hubungan antara negara dengan warga negara dalam suatu sistem ketatanegaraan. Ciri-ciri hukum tata negara bersumber dari konstitusi dan peraturan perundang-undangan. Bersifat sekuler atau netral terhadap agama pada umumnya. Bersifat juga dinamis, menyesuaikan perubahan politik dan masyarakat. Menegaskan legalitas dan legitimasi kekuasaan. Prinsip utama, kedaulatan rakyat, kekuasaan berasal dari rakyat dalam sistem demokrasi tentunya. Juga pembagian kekuasaan trias politika seperti eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Supremasi konstitusi, semua lembaga negara tunduk pada konstitusi. Dan juga check and balance, pengawasan antara lembaga agar tidak sewenang-wenang. Contoh lembaga hukum tata negara di Indonesia: Presiden dan Wakil Presiden, Eksekutif, DPRD dan DPD Legislatif, MA dan KY Yudikatif, KPU, BPK, dan KPK seperti yang lain adalah lembaga independen. Menurut Imam Al-Mawardi dalam kitabnya menuliskan bahwasanya ruang lingkup fikih siasah mencangkup kebijaksanaan pemerintahan tentang siasah dusturiyah, siasah amaliyah, siasah qadaiyah, siasah dusturiyah. Adalah bagian fikih siasah yang membahas mengenai fikih siasah dusturiyah adalah bagian fikih siasah yang membahas masalah perundang-undangan negara. Dalam hal ini juga dibahas antara lain konsep-konsep konstitusi, undang-undang dasar negara, dan sejarah lahirnya. Perundang-undangan dalam suatu negara, legislasi, bagaimana cara perumusan undang-undang, lembaga demokrasi, dan syura yang merupakan pilar penting dalam perundang-undangan tersebut. Di samping itu, kajian ini juga membahas konsep negara
dalam siasah dan hubungan timbal balik antara pemerintah dan warga negara serta hak-hak warga negara yang wajib dilindungi. Siasah Dusturiah mencakup bidang kehidupan yang sangat luas dan kompleks. Keseluruhan persoalan tersebut dan persoalan siasah Dusturiah umumnya tidak lepas dari dua hal pokok. Pertama, dalil-dalil kulli baik, ayat-ayat Al-Quran maupun hadis, maka isu syariah dan semangat ajaran Islam di dalam mengatur masyarakat yang tidak akan berubah. Bagaimana perubahan masyarakat karena dalil-dalil kulli tersebut menjadi unsur dinamisator di dalam mengubah masyarakat. Kedua, aturan-aturan yang dapat berubah karena perubahan situasi dan kondisi, termasuk di dalam hasil ijtihad para ulama meskipun tidak seluruhnya. Fikih siasah Dusturiah dibagi menjadi 4, antara lain bidang siasah tasriyah, termasuk dalam persoalan ahlul halli wal aqdi, yaitu perwakilan persoalan rakyat, hubungan muslimin dan non muslim di dalam suatu negara, perundang-undangan dasar, peraturan pelaksanaan peraturan daerah dan sebagainya. Selanjutnya, bidang siasah tanfiziyah termasuk di dalam persoalan imamah, persoalan ba'i wizarah wali al-hadi dan lain-lain. Bidang siasah qadaiyah termasuk di dalam masalah-masalah peradilan. Berikutnya, bidang siasah idariyah termasuk di dalam masalah-masalah administratif dan kepegawaian. Sumber fikih Dusturiah pertama adalah Al-Quran Al-Karim, yaitu ayat-ayat yang berhubungan dengan prinsip-prinsip kehidupan kemasyarakatan dan dalil-dalil kulli dan dalam semangat ajaran Al-Quran, serta faktor-faktor yang mempengaruhi kemunculan dustur. Kemunculan awalnya Dustur Madinah, yaitu pada tahun 622 Masehi. Dustur Madinah adalah konstitusi pertama dalam sejarah Islam yang dibuat oleh Nabi Muhammad SAW untuk mengatur kehidupan masyarakat, yang mengatur tentang hak-hak dan kewajiban warga negara serta struktur dan fungsi pemerintahan. Dalam Al-Quran surat Ali Imran ayat 159, kemunculan dustur juga ada terdapat pada Utsmaniyah pada tahun 1876 Masehi. Keistimewaan dustur dalam Islam memiliki beberapa keistimewaan yang membedakannya dari sistem konstitusi lainnya. Yang pertama, sumber hukum yang kekal. Dustur Islam berlandaskan Al-Quran dan Sunnah Nabi Muhammad yang merupakan sumber hukum yang kekal dan tidak berubah. Ini memastikan bahwa hukum Islam tetap relevan sepanjang zaman. Selanjutnya, menekankan keadilan dan kesetaraan. Dustur Islam menekankan keadilan dan kesetaraan bagi umat manusia, terlepas dari ras, agama, atau status sosial. Ini menciptakan masyarakat yang adil dan harmonis. Memahami hukum tata negara Islam dan konstitusional, fenomena politik dinasti di Indonesia menjadi analisis hukum tata negara Islam berdasarkan Dusturiah. Salah satu fenomena yang mencolok di Indonesia saat ini adalah maraknya dinasti politik, yaitu praktik pewarisan jabatan politik dalam keluarga yang semakin meluas, terutama terlihat pada Pilkada 2024, di mana sekitar 65% kandidat memiliki hubungan keluarga dengan penguasa sebelumnya. Fenomena ini menimbulkan kekhawatiran karena berpotensi menghambat persaingan politik yang sehat, menggerus demokrasi, dan berdampak negatif pada kesejahteraan rakyat. Analisis berdasarkan hukum tata negara Islam dan Dusturiah. Dalam perspektif hukum tata negara Islam yang berlandaskan pada fikih siasah dan prinsip Dusturiah, konstitusi Islam merupakan fenomena
dinasti politik ini bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar pemerintahan Islam, yaitu keadilan dan kepemimpinan yang bertanggung jawab. Kekuasaan yang harus dijalankan oleh orang-orang yang kompeten dan adil, bukan berdasarkan hubungan keluarga atau nepotisme. Kepemimpinan dalam Islam adalah amanah yang harus dijalankan untuk kemaslahatan umat, bukan untuk kepentingan pribadi atau keluarga semata. Dustur tetap, prinsip-prinsip dasar seperti keadilan musyawarah dan kedaulatan rakyat dalam memilih pemimpin adalah tetap dan tidak boleh dilanggar. Dustur tidak tetap, mekanisme dan aturan politik dapat disesuaikan secara fleksibel untuk mencegah praktik-praktik yang merugikan umat seperti dinasti politik selama tidak bertentangan dengan prinsip tetap. Musyawarah dan partisipasi rakyat menekankan pentingnya musyawarah dalam pengambilan keputusan politik, yang berarti pemimpin dipilih secara demokratis dan berdasarkan kemampuan, bukan warisan keluarga. Fenomena dinasti politik ini menunjukkan kegagalan dalam menerapkan prinsip-prinsip Dusturia Islam yang menuntut pemerintahan yang adil, transparan, dan bertanggung jawab. Terima kasih. Saya sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.